teman-teman, kembali lagi ke channel aku. Sekarang aku mau share tentang pengalaman aku menjadi au pair di Jerman. Ceritanya udah 7 bulan ya, 7 bulan lebih deh. Soalnya aku nyampe di Jerman itu Mei akhir, tapi aku ngitungnya Juni. Sekarang udah Januari 2024. Yeay! Untuk teman-teman yang belum tahu apa itu artinya au pair, itu intinya adalah program pertukaran budaya. Jadi sebenarnya untuk disclaimer aja, au pair tuh nggak cuma di Jerman ya, semua negara tuh buka program au pair. Di Indonesia populernya itu ke Jerman. Jadi program au pair itu durasinya 1 tahun. Beneficial, sangat bermanfaat buat kamu karena kamu bisa belajar bahasa Jerman. Dan kamu juga bisa mempelajari semua habit-habit atau kebudayaan orang Jerman langsung dari keluarganya. Karena kamu akan tinggal bersama keluarga native Jerman. Siapa aja sih yang bisa ikut au pair? Jadi yang bisa ikut au pair itu bisa cewek bisa cowok, walaupun cowok itu agak sulit ya karena banyak host family yang prefer punya au pair cewek. Indonesia seingat aku dulu masih Maret 2023 aturannya adalah umur 18 sampai umur 26 tahun. Jadi nggak boleh lebih dari 26 tahun. Benefit apa aja yang kamu bisa dapatkan dari au pair program ini adalah pertama, kamu belajar bahasa Jerman gratis. Kurs kamu untuk belajar bahasa Jerman itu ditanggung sama host family. Kalau dulu di kontrak aku itu 50 euro untuk Sprachschule per bulan, tapi sekarang setahu aku udah 70 euro per bulan. Au pair itu bisa menjadi pondasi yang kuat buat next plan kamu di Jerman. Contohnya kamu kan pasti udah pernah denger yang namanya FSJ, BFD, Ausbildung, atau kuliah di Jerman, kerja langsung di Jerman, gimana? Karena au pair itu selama 1 tahun kamu belajar bahasa Jerman, kamu bisa ada adaptasi dengan budaya-budaya Jerman yang mungkin akan menjadi cultural shock untuk kamu sekarang, tapi lebih baik kamu cultural shocknya itu di masa kamu menjadi au pair daripada saat kamu udah di lingkungan profesional. Dan tentunya adalah travel yang ketiga, karena kita udah di Jerman. Jerman itu negara di European Union dan itu deket banget kemana-mana, dan wilayah Schengen. Negara-negara itu kayak Netherlands, Italia, Prancis, dan lain-lain. BTW, aku sekarang ngonten tentang travel, jalan-jalan di Europe di Instagram aku dan di TikTok aku. Kalau kalian penasaran, boleh banget cek. Akan mendapatkan insight banyak dari Instagram aku, dari story-story Instagram aku. Cek aja. Bisa travel murah karena jalur darat itu gampang, jalur udara juga gampang dan murah. Ada beberapa transportasi yang bisa aku rekomendasikan, tapi mungkin nanti aja di video lain ya. Sejauh ini aku udah travel negara-negara ini. Sejauh ini ya, selama 7 bulan ini. Tapi next aku pengen banget mencoba travel ke Eropa Timur, doain. Aja sih yang perlu diperhatikan untuk menjadi au pair itu adalah pertama, dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen yang diperlukan kamu bisa cek langsung di Merkblatt official website-nya Botschaft Jakarta atau Botschaft Jerman di Indonesia. Embassy, kedutaan Jerman di Indonesia, itu ada websitenya dan ada Merkblatt di situ. Semua data-data dokumen-dokumen yang ada di situ. Dan kalau misalkan mau dibahas, aku bisa bahas di video selanjutnya mungkin. Kedua adalah memilih gas family. Ini kalian pasti sering banget mendengarkan cerita-cerita horor di au pair lainnya. Kamu juga harus selektif dalam memilih gas family itu. Berawal dari platform-platform yang digunakan. Facebook boleh, Au Pair World boleh, dan aupair.com. Jadi pertama itu aku udah les bahasa Jerman selama 1 bulan dan itu intensif, Senin sampai Sabtu belajar bahasa Jerman terus. Itu di Jogja. Nah, habis itu aku balik, terus aku tes Gute. Tes Gute aku level A1 di video sebelumnya dan aku lulus. Sebelum aku tahu aku lulus dari tes Gute itu aku udah cari host family. Aku cari host family itu di semua platform yang aku bilang tadi, di Facebook, di Au Pair World, dan di aupair.com. Aku ngeliat GF aku di Facebook. Mereka adalah satu keluarga dari 3 orang, yaitu adalah papa, mama, dan anak. 1 anak cowok umur 2 tahun. Sekarang dia udah mau 3 tahun. Mereka mencari au pair yang bisa berbahasa Inggris karena mereka pengen au pairnya itu ngomong bahasa Inggris ke anaknya biar anaknya bilingual. Jadi dari awal udah mengerti bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Kebetulan aku match dengan requirements itu. Jadi aku nge-reach out mereka deh lewat Facebook, tapi nggak dibalas-balas. Dan akhirnya aku next lah mencari gas family lain di Au Pair World. Dan pas aku ngeliat di Au Pair World, ada profil mereka. Reach out mereka lagi di Au Pair
World bilang aku udah lihat posan kamu di Facebook, aku udah nge-DM kamu, tapi aku melihat lagi profil kamu di Au Pair World, jadi aku akan follow up. Aku ngomong aku itu siapa, aku belajar Jerman udah level berapa, dan aku available untuk jadi au pair dari periode berapa sampai berapa, dan aku juga kasih tahu apa kelebihan aku dan pengalaman aku dalam mengurus anak kecil. Akhirnya mereka minta aku buat video call sama mereka berdua, sama papa sama mamahnya, video call tuh. Terus lucu banget, ini matching banget. Waktu itu aku pakai bahasa Inggris. Mereka nanya ke aku, Olive, kamu pernah ke Jerman ya sebelumnya? Karena aku di profil Au Pair World itu, aku ada foto-foto. Aku pasang foto aku sama anak kecil yang waktu itu ada di Jerman. Karena aku 2019 pernah student exchange ke Jerman selama 5 bulan. Ceritalah kalau aku tuh pernah exchange ke kota A di Universitas A. Dan mereka langsung bilang, it's funny, aku dan suami aku dulu juga lulusan situ. Rasa kayak klik. Saat ngobrol juga mereka ramah, mereka nanya-nanyain beberapa pertanyaan, contohnya kayak kamu pengalaman apa sama anak kecil, aku bilang aku pernah pengalaman sama ponakan aku. Terus mereka juga nanya apa yang pengen kamu cari dari Jerman, ya aku tentu aja bilang aku pengen beradaptasi dengan habit atau kebudayaan orang Jerman dan belajar bahasa Jerman, karena aku punya goals untuk volunteer atau Ausbildung di Jerman. Tips ya, kalian boleh banget jujur-jujuran ngomong sama host family kamu. Dan aku malah menganjurkan kamu ngomong jujur ke host family kamu untuk masa depan kamu di Jerman kayak gimana. Tapi untuk kedutaan, aku sarankan jangan bilang kalau kamu pengen lanjut FSJ atau lanjut Ausbildung di Jerman. Saya video call pertama, di situ aku masih ngobrol sama mereka di chat kayak hari ini aku ngapain atau gimana. Seminggu kemudian 2 kali video call lagi. Dan video call terakhir itu gas muter aku yang nelpon aku. Dia lagi di office, dia bilang, Olive, kita udah decide bahwa kita pengen kamu jadi au pair selanjutnya buat keluarga kita. Terus aku seneng dong. Akhirnya langsung dari video call terakhir itu bener-bener langsung satset tim kontrak, baca baik-baik kontrak, tek deh, semua dokumen itu dijalanin sama mereka. Dapat kontrak, aku tanda tangan, dan semuanya langsung berjalan sangatlah cepat, kayaknya dalam waktu 2 minggu. Jadi aku total dalam waktu 1 bulan. Aku email kedutaan untuk mendapatkan termin untuk au pair, dan akhirnya dapatlah termin, jadi aku kedutaan, diwawancara di kedutaan dan lain. BTW, kalau kalian mau, aku juga mungkin bisa cerita pengalaman aku menyiapkan dokumen-dokumen au pair, apa aja yang perlu disiapkan untuk menjadi au pair, dan pengalaman aku diwawancarai di kedutaan. Waktu itu aku diwawancarinya pakai bahasa Jerman. Long story short, aku mendapatkan visanya lama, aku 2 bulan. Akhirnya aku datang ke Jerman, bertemu dengan mereka baik banget, parah, mereka baik banget. Mereka datang ke rumah, aku langsung dikasih ini, aku dikasih jajanan banyak banget, aku dikasih gift card DM itu kayak apa ya, kayak department store kayak Century, Guardians di Indonesia. Dia 30 euro deposit dan aku bisa jajan pakai itu di DM. Datang ke rumah, mereka udah nanyain, Olive, kamu mau minum apa, mau makan apa, rasanya atau gimana, nanti kita masakin. Aku jet lag hari pertama, aku bobo 3 kali dalam 1 hari, dan aku bener-bener ngantuk banget. Hari kedua mereka ngajak aku jalan-jalan spatien, jalan-jalan ke neighborhood mereka. Ini loh daycare-nya host kid aku. Biasanya kalau pakai stroller kemana. Jadi job desk aku jemput anaknya dari daycare dari jam 3, terus main sama anaknya sampai mereka pulang. Mereka pulang tuh biasanya jam 6:30 malam. Selama ini untungnya mereka nge-treat aku dengan sangat fair. Aku nggak pernah lebih dari 6 jam. Kalau lebih, aku dapat kompensasi. Kompensasinya adalah aku dapat hari libur. Aku hari kerjanya itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu selalu libur. Terus kayak kalian, sebelum aku mau melakukan au pair ini, program ini, aku udah research banyak banget dan mempertimbangkan semaksimal mungkin apakah aku mau au pair atau enggak. Karena aku dengar banyak banget cerita-cerita yang tidak menyenangkan. 1 bulan pertama aku nggak begitu fall for their kindness. Saya dengar cerita-cerita orang, 1 bulan pertama mereka baik, bulan selanjutnya enggak. Berjalan 3 bulan, mereka masih baik. Sekarang aku berjalan 7 bulan. Yang mengejutkannya adalah aku malah makin bonding sama mereka. Mereka tetap nge-treat aku dengan sangat baik. Aku merasa bersyukur banget aku bersama host family yang baik. Waktu itu aku gereja bareng sama mereka, terus Natalan dan dinner
Natal bareng sama mereka, dan itu aku merasa bonding kita makin lebih dekat dan lebih intimate dari sebelum-sebelumnya. Kayak contohnya waktu itu aku ulang tahun di Agustus, mereka ngerayain ulang tahun aku di rumah. Teman aku datang come over untuk masakin makanan Indo, ayam bakar dan capcay buat mereka, dan mereka suka itu. Juga dikasih kado sama mereka, aku dikasih kado oleh-oleh dari Itali, sama ngasih aku uang cash untuk jalan-jalan. Lalu pas aku Natalan, aku juga dikasih kado coklat yang gede itu Max, sama uang cash juga untuk aku jalan-jalan. Aku baru pulang dari Prague, itu juga uang jajannya dari mereka, lucu banget. Oh, dan mereka juga ngasih aku gloves. Intinya pengalaman aku menjadi au pair, aku belajar banyak banget. Di sini mereka ada budaya advance calendar. Kalender itu ada 24 pintu melambangkan 24 hari sebelum tanggal 25. Jadi ada kalender tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 24 tuh. Nah, itu bisa kamu buka, isinya tuh bisa sweets, antara cookies atau coklat dan lain-lain. Aku dapat itu. Jadi kalau di keluarga aku yang di sini itu mereka pakai kaos kaki 24 kaos kaki. Misalkan tanggal 1 aku ngambil di kaos kaki nomor 1, ngambil coklat. Nanti tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 aku ngambil di kaos kaki nomor 2, 3, 4 sesuai dengan tanggalnya ya. Selama 24 hari itu kamu mendapatkan coklat kecil-kecil. Tanggal 6 di sini ada kebudayaan Saint Nicholas Day. Di region aku ya, aku nggak tahu di region lain. Kita cuci sepatu kita, terus kita taruh di luar, di depan pintu kita, tanggal 5 malam. Jadi pas malam mau ke tanggal 6 intinya ya. Katanya Santo Nikolaus akan datang untuk memberikan kita hadiah. Aku pernah upload di Snapgram, contohnya kayak gini. Bangun-bangun tanggal 6, sepatu aku isinya banyak banget. Isinya adalah coklat-coklat kesukaan aku. Dan aku dikasih pisang juga. Gesund. Jadi intinya aku seneng sih. Ini aku merasakan banget di keluarga Jerman itu seperti apa. Dan aku juga tentu kadang-kadang juga ngasih tahu informasi tentang cerita-cerita Indonesia, tentang mana sistem politiknya, apakah demokrasi juga kayak Jerman atau gimana, juga tentang kebiasaan dan kebudayaan cara orang Indonesia berkomunikasi. Itu beda banget sama Jerman ya, cara komunikasinya. Di Indonesia itu high context, dimana kamu tuh ngomong apa berbelit-belit untuk stay polite, untuk kamu terlihat sopan. Kalau di sini di Jerman mereka nggak mikirin perasaan kamu, mereka ngomongnya direct, sangatlah direct banget, yang dimana mereka ngomong to the point. Tapi mereka ngomong direct itu karena mereka genuine, karena mereka jujur. Mereka nggak suka, mereka bilang nggak suka. Tapi kalau mereka bilang suka, mereka juga akan sangat apresiasi banget. Mereka itu akan brutally honest tentang sesuatu yang tidak akan mikirin kamu akan sakit hati dengan ini atau enggak. Jadi cara kamu mengatasinya adalah kamu jangan masukin hati aja. Karena mereka ngomong itu secara objektif, nggak subjektif. Mereka nggak suka dengan hal yang kamu lakukan, mereka akan ngomong. Tapi setelah itu mereka kan biasa aja, mereka nggak akan marah sama kamu secara personal. Tidak akan ada yang namanya baper-baperan di sini, nggak ada yang namanya kode-kodean di sini, langsung ngomong aja. Dan kamu sebagai orang Indonesia, walaupun kamu di sini, kamu boleh banget juga sebenarnya melakukan itu ke mereka, ngomong direct. That's how they communicate, you know. Jadi nggak masalah banget. Menurut aku mereka itu sangat privat, mereka itu private banget, yang susah banget berteman dengan orang Jerman. Tapi setelah kamu udah berteman dengan orang Jerman dan kamu udah deket sama dia, mereka akan sangat-sangat baik ke kamu. Mereka tuh baik untuk nolongin orang, nggak akan setengah-setengah. Kayak dulu aku juga minta bantuan teman Jerman aku untuk bikin motivation letter. Mereka bener-bener bilang kayak, kirim ke aku, sekarang aku bisa baca, nanti aku koreksi. Dan mereka ngoreksinya tuh bener-bener detail dan memberikan saran yang bagus buat aku. Itu bagus banget, dan disitu aku seneng banget sama mereka. Dan partner aku tuh suka travel juga, dan dia punya banyak buku travel. Dia juga pengalaman dulu pernah suka travel bareng sama kembarannya dia. Dia ngasih aku buku-buku travel. Kayak kemarin aku ke Prague, dia ngasih aku buku Prague. Waktu dulu 2023 aku ke Nuremberg, dia ngasih aku buku travel Nuremberg. Jadi aku mendapatkan banyak banget insight dari dia. Dan Gaspater aku suka banget ngomongin tentang sejarah Jerman dan sejarah Eropa kayaknya in general. Dan aku sering banget ngobrol sama dia tentang sejarah-sejarah atau seperti itu, cerita-cerita atau Märchen kayak fairy tale. Kalau sama mamahnya aku sering banget ngobrolin tentang TikTok gitu, pembicaraan tentang pernikahan, berat banget, tentang rasanya punya anak, sustainability. Di rumah aku kan temen boleh nginep juga kan.
Nah, waktu itu teman-teman aku nginep, mereka suka bawain host family aku barang-barang kayak gitu, kayak contohnya ngasih permen, ngasih kopi, ngasih bunga bahkan. Gas motor aku bilang, Olive, aku tahu, aku seneng teman-teman kamu atau kamu juga suka ngasih barang ke kita. Dia sangat appreciated. Tapi dia bilang ke aku, tapi kamu itu masih muda, simpan uang kamu untuk masa depan kamu. The thing is when you are young, you have the time but you don't have the money. But when you're older, you have the money but you don't have the time. Itu aja selama 7 bulan ini nggak selalu mulus bersama mereka. Tentu kalau mereka lagi mood-mood aja sih. Overall aku merasa udah homey banget di Jerman. Apakah susah? Oh jelas banget susah. Banyak banget yang harus kamu lakukan dan banyak banget harus kamu persiapkan. Tapi semuanya bakal worth it. Semuanya akan worth. Karena menurut aku kamu nggak akan pernah tahu kalau kamu belum pernah coba. Lebih baik kamu menyesal kamu udah melakukannya daripada kamu menyesal without knowing what is it like. Jadi segitu aja, makasih banget buat dengerin sharing aku tentang pengalaman aku di au pair di Jerman. Semoga membantu dan bisa menguatkan lagi niat kamu untuk mencoba au pair ke Jerman. So, bye bye, see you in the next video. Schneeman aku.